Baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Kita masih membahas tentang kasus Ferdy Sambo ya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai Sambo terbukti melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 ya. Ferdy Sambo telah terbukti secara sah melakukan pembunuhan dengan sengaja dan terbukti melakukan perintangan terhadap penyidikan kasus ini, saudara-saudara. Kita tahu sebelumnya, usai persidangan putusan majelis hakim, ruang sidang bersorak riuh dan juga ruang digital pun ramai dengan hasil putusan tersebut, saudara-saudara. Juga hasil putusan sidang untuk Putri Chandrawati. Publik sangat antusias untuk mengikuti sidang putusan untuk Putri Chandrawati. Bahkan publik atau masyarakat geram untuk kedua suami istri ini. Semua ajudannya mendapat dampak yang sangat buruk, saudara-saudara. Dan terlibat atas kejahatan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Nyatanya dengan hasil putusan Mahkamah Agung, Ferdy Sambo mendapat pengurangan hukuman yang semula divonis mati menjadi penjara seumur hidup, saudara-saudara. Dan Putri Chandrawati yang semula divonis 20 tahun berkurang menjadi 10 tahun penjara. Hal tersebut terjadi karena Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Ferdy Sambo dan menolak kasasi yang diajukan Putri Chandrawati dan jaksa penuntut umum. Namun Mahkamah Agung mengubah hukuman Putri Chandrawati dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun ya, saudara-saudara, dari media yang kita baca juga. Bagi sebagian orang dan komen-komen di YouTube sangat menyayangkan pengurangan hukuman Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Tetapi menurut Agustinus Pohan, pakar hukum dari Universitas Katolik Parahyangan, Mahkamah Agung mengumumkan hukuman Ferdy Sambo dari hukuman mati jadi penjara seumur hidup dianggap tepat. Saya tidak kenal Ferdy Sambo dan saya tidak punya kepentingan, tapi pidana mati menurut saya berlebihan. Seumur hidup itu sudah berat. Siapa orang yang mau dipidana seumur hidup? Kata Pohan. Menurut Agustinus, vonis untuk Ferdy Sambo di tingkat pertama dan kedua diwarnai dengan opini publik yang sangat kuat, sehingga hal itu dianggap tidak murni sebagai pandangan majelis hakim. Kalau kita pikir orang yang pernah mengabdi pada negara sekian tahun, mendapat bintang jasa ya, masa tidak dipertimbangkan hal meringankan? Jadi bagi saya, pidana seumur hidup sangat wajar. Sampai meninggal berada di penjara ya, ucap Agustinus Pohan. Agustinus menyebut pidana mati berlebihan dan bertentangan dengan tujuan pemidanaan. Dalam KUHP baru, kata Agustinus, ada semangat untuk menjauhkan pidana mati. Tujuan pemidanaan itu memberikan kesempatan untuk mengembalikan pelaku tindak pidana ke tengah masyarakat. Sedangkan hukuman mati semangatnya murni pembalasan. Lalu saudara-saudara, Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, keluarga merasa kecewa, terkhusus atas hukuman Putri Chandrawati yang disunat sampai 10 tahun ya. 10 tahun penjara ya. Tanggapan Kamarudin Simanjuntak sangat mengecewakan, tidak adil buat keluarga Brigadir Yosua dan tidak menjadi representasi dari masyarakat. Kamarudin menyebut jika Putri Chandrawati merupakan dalang terjadinya kasus yang menewaskan Brigadir Yosua tersebut. Semua tindakan yang dinilai menjadi penyebab adanya penembakan dan Putri Chandrawati biang keladi dari permasalahan ini. Jelas Kamarudin Simanjuntak. Tetapi tentang hukuman Ferdy Sambo, Kamarudin Simanjuntak sepertinya Pak Kamarudin belum atau tidak membahasnya. Memang pada waktu keputusan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita semua melihat, saudara-saudara, melihat saat Sambo divonis mati, Kamarudin Simanjuntak mengeluarkan air mata, merasa sangat sedih. Kemungkinan ada sesuatu yang sangat disesali dengan
kelakuan keras, tidak mau minta maaf secara langsung, dan tidak menyesali perbuatannya. Kalau kita mendengar penjelasan-penjelasan Kamarudin pada saat sepanjang kasus Brigadir Yosua, Kamarudin selalu mengucapkan kata-kata yang menyesali Ferdy Sambo yang keras, tidak minta maaf sama keluarga Brigadir Yosua. Dan Pak Kamarudin Simanjuntak, kalau kita dengar saat beliau diwawancarai, hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa seseorang, ucap Pak Kamarudin saat itu. Demikianlah saudara-saudara berita kasus Brigadir Yosua dalam akhir-akhir ini. Dan terima kasih buat saudara-saudara yang selalu stay di channel ini, yang selalu support channel ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.